Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak generasi muda dalam bidang bertani, dunia tani. Selamat berjumpa lagi dengan Mamang Kebun ya. Mamang Kebun kali ini berada di sebelahnya tanaman yang berumur 2 tahun. Sedangkan yang di depan ini tanaman yang berusia 7 bulan. Ya, 7 bulan ini. 7 bulan sewaktu umur 6 bulan dia ada pemupukan yang pertama dan pemangkasan. Mungkin dari pemupukan dan pemangkasan sekarang menginjak 1 bulan. Oktober, November sekarang ya. Nah, kita kebun merica ini ditumpang sari dengan buah pala. Ini ukuran buah pala dari pohon ke pohon 8 meter. Kenapa? Kalau pala itu makin tua, makin bertahan dia umur, makin banyak juga penghasilannya. Nah, kalau pala mulai berbunga, mulai berbuah, dia punya daun kurang sehat gitu. Karena mungkin dia tidak memelihara daun, tapi dia difokus di bunga atau di buah gitu. Ini udah mulai. Tahun kemarin ini dari satu pohon ini dapat 7 kilo ya bijinya ini. Ini pala. Kita memperkenalkan pala ini ya. Karena kemarin ada sebagian teman gitu ya yang minta memahami masalah pala. Kok kenapa katanya umur 2 tahun sudah berbuah. Sedangkan punya kita aja umur 5 tahun belum apa-apa. Jadi begini ya. Kita buka permasalahan sama rekan yang sempat mungkin ada kepanasaran masalah pala. Kita buka pengalaman kita ya, yang secara turun temurun, bukan turun temurun, hasil gitu ya, olahan atau penglihatan Mamang jalan-jalan gitu ya, cara pemeliharaan buah pala. Kita ya sedikit ada pengalaman dari orang lain kan. Kita dapat pengalaman ini waktu kita di daerah Babang ya. Babang itu bagian Indonesia bagian timur, termasuk provinsi Babang itu di Halmahera mungkin ya, Maluku Barat, termasuk ke Gane Barat gitu ya. Sedangkan kita punya rekan di sana ya, Pak Samsul Bahri gitu ya. Mungkin waktu teman kita di pertanian, dia sempat mengundang kita ke Maluku. Alhamdulillah kita berkunjung ke sana sambil kita studi banding gitu ya, atau mencari pengalaman dari petani lokal yang betul-betul secara alami gitu masalah pala. Kita hanya ada perbedaan ya, pala itu rawan sekali penanaman kalau usia muda di polybag itu rawan kematian gitu. Nah, sedangkan teman kita yang ada di Maluku ya, Pak Samsul Bahri itu, dia menanam buah pala ini dalam umur di polybag umur 2 tahun lebih, 2 tahun setengah begitu di polybag. Karena waktu pembijian dimasukin di polybag yang kemasan 1 kilo, usia 6 bulan
Mungkin 6 bulan itu dia punya daun antara 12 lembar gitu ya. Kiri kanan berarti 24 gitu. Udah kurang lebih tingginya 25 cm. Baru dia pindah ke ukuran yang 5 kilo. Itu polybag. Berarti udah 2 kali kan. Dari 1 kilo ke 5 kilo. Nah, selama 1 tahun dalam 5 kilo memang udah besar memang pohonnya gitu kan. Karena apa? Dia itu rawan sekali pala ini, rawan dengan kematian gitu ya. Karena makanya dia memberikan saran sama kita kalau nanam katanya Mas berumur 3 tahun gitu di polybag sampai 3 kali gitulah. 3 kali kan, 3 kali pindah polybag itu. Pertama 1 kilo, yang kedua pindah ke 5 kilo, yang terakhir pindah ke yang 10 kilo. Begitu. Jadi keadaan pala memang udah di polybagnya aja udah umur 3 kilo. Ya 3 tahun gitu ya. Sedangkan 3 tahun di polybag kalau kita tanam, contoh lah ini usianya dari mulai turun ke lapangan, ditanam di lapangan, sekarang ini udah menginjak 3 tahun. Hampir ini yang buah kedua mungkin ya ini. Begitu dewasa belajar langsung berbuah dia. Ini tanda buktinya gitu. Nah, kalau selain di Halmahera kan, nggak tahu di daerah Bogor banyak, cuma belum sempet kita yang ke sana gitu ya. Tapi bukti yang nyata gitu, dia itu mencari bibit yang betul-betul jatuh di bawah gitu ya, di bawah pohonnya. Tumbuh berarti di bawah pohon, baru dia pindah ke polybag gitu. Nah, kenapa katanya nggak pilih? Saya tanya kan sama Pak Samsul Bahri itu, nggak pilih dari pohon. Oh Mas, katanya buah yang paling bagus itu yang buah yang jatuh, yang tumbuh gitu. Kalau pala, karena pala itu punya kulit keras, berarti tua betul, betul-betul bagus itu. Yang jatuh itu betul-betul biji yang paling bagus itu. Makanya waktu kita cari bibit ini kan, yang betul-betul belum tumbuh tapi dia udah jatuh di bawah, tidak bisa mengambil di atas gitu ya. Banyak memang gitu. Sedangkan kalau yang jatuh di bawah itu memang betul-betul tua gitu, layak untuk dibikin bibit. Nah, kembali lagi kita ke jawaban yang para rekan ya, yang sharing di komen gitu. Jadi penanaman kita ini 3 tahun sudah berbuah pala ini. Karena polybagnya aja umur 3 tahun gitu. Jadi mungkin dari keluar akar, memperbesar tubuhnya itu mungkin udah menginjak 6 tahun ini gitu. Karena kita tanam umur 3 tahun gitu ya. Jadi 3 tahun di polybag, 3 tahun di lapangan. Jadi makanya sudah berbuah begitu gitu. Terima kasih pada temen gitu ya yang sempat sharing gitu. Tadinya kita nggak bakal ngemukakan masalah pala gitu. Tapi mungkin ada kepenasaran. Sangat terima kasih atas ya dukungannya, atau istilahnya sharing baku tuker pengalaman gitu. Nah, terus ada di sini, aku tidak pernah tumbuh katanya menanam pala gitu. Karena waktu dia mengirim foto itu pala mungkin umur 1 tahun polybagannya. Makanya mamang gitu ya, mamang kebun sedikit ada pengalaman, tolonglah gitu. Kalau di polybag itu kan kita dekat, misalnya di halaman rumah gitu. Jadi segala sesuatu kebutuhan dia itu dekat di masa pertumbuhan itu. Makanya di sini sampai 3 kali kita memindahkan gitu. Pertama
1 kilo kemasan plastiknya. Umur 6 bulan dipindah di 5 kilo gitu. Nah, sudah di 5 kilo, mungkin umur 2 tahun apa 1 tahun, 1 tahun setengah baru kita pindah ke yang 10 kilo. Kadang-kadang kita ada yang pakai karung ini, pakai karung bekas beras gitu ya. Plastik juga gitu. Nah, gitu caranya. Karena pala ini rawan betul, beda dengan tanaman lain gitu. Mungkin sejenisnya pala dengan cengkeh begitu. Kita hanya bisa 3 kali memindahkan gitu ya. Memindahkan polybag gitu. Jadi begitu umur 3 tahun di polybag, 3 tahun di lapangan pantas. 3 tahun sudah berbuah. Begitu ceritanya gitu. Kalau mencari bibit, diusahakan yang jatuh di bawah, yang betul-betul dia punya kulit itu keras, pala itu. Jadi kita penanaman itu ya hampir aman lah gitu, aman aja, ndak ada, dia udah kuat dengan situasi alam gitu. Kalau keadaan sudah dewasa gitu ya, diusahakan di bawah ini selalu bersih. Nah begini, coba ini mungkin umur 3 tahun ditanam itu ya sebesar lumayan lah ya, sudah agak lumayan gitu. Pokoknya dipegang sudah tidak nyampe tangan itu tuh. Nah mungkin 2 tangan lah ya, 2 tangan nih, ini jari jempol, ini jari anu. Nah mungkin 2 tangan ini udah dewasa, umur 3 tahun ini ya, 3 tahun. Nah satu lagi kepanasaran, begitu kita umur polybag 1 tahun, kita disiapkan memang apa istilahnya lubang gitu ya, untuk tempat penanaman gitu. Jangan terlalu rapat. Kalau nanam pala diusahakan paling rendah ya ukuran 7 meter persegi gitu. Kalau kita ini 8 gitu. Karena pala itu kalau sudah dewasa, wih, tidak ketulungan gitu ya. Rimbun sekali gitu. Karena kita lihat di daerah, misalnya di daerah ini Pulau Rote gitu ya. Perbatasan Australia dengan Maluku gitu ya, dengan Indonesia dengan Australia, ada di sana Pulau Rote. Di sana banyak sekali, main ribu itu pohon pala itu. Nah itu kita juga tertarik waktu kita ada di Babang gitu ya, di daerah Maluku Utara gitu, di Gane Barat mungkin ya, termasuknya ke Gane Barat ya. Itu hasil olahan pengalaman memang dari petani lokal yang ada di Maluku. Kita punya teman dulu dalam bidang pertanian, Pak Samsul Bahri gitu ya. Kita berkunjung ke Maluku, alhamdulillah dia istilahnya memberikan pengalaman yang baik untuk kita ke arahan ke depannya gitu. Coba bibit pala ini jatuh, udah tua tuh. Nah ini sebentar lagi tumbuh gitu ya. Nah, banyak ini tumbuh yang jatuh nggak diambil kita, biarin aja gitu. Tuh udah jatuh tua. Nah terus masalah kita di tempat ya, atau di lubang untuk penanaman pala. Kalau kita ini kemarin tidak terlalu lebar, mungkin bulatannya 60 aja. Bulatannya 60 berbentuk tempurung, bukan persegi 4. Semacam kelapa dibelah 2. Itu bentuknya. Baru kita ada pupuk kandang, campur-campur apa aja yang pupuk organik gitu ya. Tapi jangan memakai pupuk membunuh binatang yang ada di bawah gitu, semacam puradan, nggak usah gitu ya. Kalau cukup dengan pupuk-pupuk atau kasih
apa, ada garam yang suka dibikin pakai ikan kering gitu ya. Nah itu kasih itu aja sedikit, biarkan yang di bawah itu tanah itu keras. Tapi kalau dikasih garam yang kroto, garam kroto gitu, yang kandas di bawahnya itu menjadi gembur gitu ya. Diusahakan bulatannya 60, dalamnya 40, baru diisi dengan pupuk kandang gitu. Jelas toh. Sedangkan kita penanaman dalam usia 3 tahun di polybag gitu, baru kita tanam waktu menjelang musim hujan gitu. Kita hitung, kita prediksikan bulan apa musim hujan, baru itu tanam gitu. Jadi di sini Mamang ya menjawab mungkin yang rekan kita yang sempat sharing gitu ya. Kenapa katanya umur 3 tahun udah berbuah, punya saya belum, umur 4 tahun atau 5 tahun. Nah begitu, di polybagnya aja 3 tahun, ditanam di lapangan 3 tahun, mungkin 6 bulan atau 6 tahun gitu. Jadi kita lamanya di polybag karena pala ini rawan sekali gitu ya. Nah jangan lupa sebelum ada penanaman kita usahakan nanam pelindung yang bermanfaat, mau pisang, mau lamtoro gitu. Sehabis dia aman tumbuh, baru kita habisin. Tidak dihabisin pun tidak apa, gitu kan? Karena pala itu termasuk golongan kayu liar gitu ya, kayu hutan gitu. Jadi dia punya bentuk lebih tinggi, lebih gede gitu. Nah, jangan ragu-ragu. Kita dari permukaan tanah ambil satu jalur ranting yang dipotong, dibuang. Ini kan ke sini. Dia kalau berbuah kan, ini kan ke sini nih. Hah? Kalau berbuah dia gapuk ke tanah. Makanya kita potong ini, dihabisin. Nah, nanti dia udah tumbuh generasinya nih, tunas-tunasnya nih. Ya. Tunas dia berdiri nanti seperti ini, berdiri nih. Ini berdiri tunasnya. Jadi nggak gapuk lagi ke tanah. Nah, berdiri dia. Jangan ragu-ragu, jangan merasa sayang, pangkas saja. Tapi jangan terlalu rapat. Usahakan 5 cm lah dari pohon. Pangkas gitu ya. Nah, jadi kalau tidak dipangkas, dia berbuah gansar ke bawah ke tanah gitu. Jadi jelek. Nah, di sini juga kita tempatnya harus selalu bersih gitu ya. Biarkan daun-daunnya jatuh di bawah, tidak apa-apa gitu. Maksudnya yang rumput keras-keras itu kita bersihkan. Masalah pala ini. Nah, coba lihat ya. Berbuah, bunga, panen pala itu paling aman di waktu kita panen. Beda sekali dengan cengkeh. Kalau cengkeh harus pakai tangga, manjat-manjat. Kadang-kadang orang pernah cerita jatuh gitu ya. Gitu. Tapi kalau pala, begitu ada yang begitu menjelang tua, langsung kita manjat, langsung digoncang. Itu yang tuanya itu jatuh sendiri. Nah, tinggal gampang kita mungut di bawah gitu. Nah ini pala pala sebentar lagi antara pala dengan merica mana yang bertahan usianya. Mungkin ini kan pala bakal bertahan. Sedangkan kalau lada terbatas gitu ya umurnya gitu. Peninggalan aja yang dulu udah 30 tahun, tinggal sisa berapa pohon lagi.
nggak karu-karuan gitu ya, mati mungkin ya, mati gitu. Tapi kalau pala ini ya, kalau pala ini makin tua makin kuat gitu. Ya, berbuahnya banyak, berbuah sambil bunga gitu. Lumayan lah, kurang lebih ini tingginya udah 7 meter ini ya, udah 7 meter ini ya. Padahal usianya ini baru kita tanami 6 tahun 6 tahun 3 tahun lah, karena polybagnya 3 tahun, ditanam 3 tahun ya, 6 tahun mungkin ya. Pinter juga kan ya, supaya apa istilahnya, dia bertahan dengan cuaca kalau udah dewasa gitu. Kalau nanam masih kecil dia rawan dengan kematian. Ini juga baru dipupuk nih, umur 6 bulan baru dipupuk ini ya. Pala apa ya, merica ini. Coba lihat tunasnya, habis dipupuk pakai trusi bah. Wih, lihat pakai trusi. Trusi ini. Nah, sebelahnya hasil olahan pupuk trusi. Coba guys, perhatikan ini. King. Apa mau dibilang king? Lihat. Ini umur 2 tahun guys. Pala. Pangkasan terakhir disisakan kemarin, ada kontennya. Pemangkasan terakhir umur 2 tahun. Nah, ini hasilnya. Nah, pemangkasan terakhir umur 2 tahun. Nah, kalau lihat sekarang ini kan ranting yang terakhir dengan ranting yang di bawahnya ini rata. Jadi akhirnya dapat bentuk bagus. Tidak kesannya seperti payung, di atas besar di bawah kecil. Tapi kalau begini, coba lihat, rata dari atas. Ini ujungnya ya, ujungnya nih. Coba lihat ujungnya ini, ujungnya dengan ke bawah. Coba lihat, rata, rata bah. Iya, 3 meter ini turus ini. Coba lihat, bah, ke atas. Ini jaraknya 2 meter, 2 meter antara turus ke turus. Coba lihat bah. Suburnya, lihat bentuknya cantik betul. Di atasnya bulat, ke bawahnya juga bulat tuh. Bah. Yang konten kemarin pangkasan terakhir umur 2 tahun. Ini hasilnya bah, 2 bulan yang lalu ini dipangkas kita. Coba lihat bentuknya ini, dari atas bulat sampai ke bawah bulat. Tidak ada kopong-kopongnya. Coba nih. Nah, itulah hasil pangkasan 2 kali aja ini, 2 kali mangkas. Pertama 1 meter dari permukaan tanah, pertama 40, baru dari permukaan kedua 1 meter. Nah, dibiarkan sampai mentok diturus, udah full turusnya, baru turun ke bawah disisakan 20 cm. Nih hasilnya, coba lihat bentuknya ini. Bentuknya bulat. Bah, coba lihat bentuknya bulat ini. Ini si of the king, apa king kangking, bukan rajanya ini. Coba lihat. Besarnya. Ketemu lagi dengan pala. Ini pala.
Oh, coba lihat guys, bentuknya ini ke atas ini. Lihat.